Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Meskipun di masa pandemi ini tetap patuhi protokol kesehatan. Semoga kita dan keluarga kita terhindar dari wabah ini dan semoga wabah ini juga cepat berlalu ya. Selamat datang ya, sekali lagi selamat datang di PGRI 3 dan selamat mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah ya. Meskipun dalam kondisi daring atau online, tentunya kalian supaya tetap semangat ya. Ya, perkenalkan nama saya Bu Nawang. Di sini saya sebagai kepala jurusan program keperawatan. Saya akan menjelaskan tentang dunia industri atau keperawatan itu nanti bekerjanya bagaimana, terus di mana, kedepannya bagaimana. Ya, tentunya kalian bisa menyimak dari materi yang Bu Nawang berikan. Ya, untuk sekarang sama Bu Nawang tentang materinya pengenalan dunia usaha atau industri jurusan asisten keperawatan. Saya ucapkan selamat datang bagi kalian yang memilih program jurusan asisten keperawatan. Nanti pastinya kalian selama belajar, pasti di situ nanti kalian bertemu dengan Bu Nawang ya. Nah, bagaimana sih pengenalan atau usaha industri atau nanti ke depannya jurusan asisten keperawatan seperti apa ya? Ya, bisa kalian simak penjelasan dari Bu Nawang ya. Ini, untuk tujuan program asisten keperawatan 1, menyiapkan peserta didik untuk memasuki lapangan kerja di bidang keperawatan dan mengembangkan sikap profesional dalam tindakan keperawatan dasar. Selama kalian nanti sekolah di sini ngambil jurusan asisten keperawatan, pasti nanti kalian akan diajarkan tentang tindakan keperawatan dasar ya. Jadi yang pertama kalian akan diajari untuk bagaimana sih Nancy itu, bagaimana sih kalian nanti lepas infus, nginfus dan sebagainya ya. Tujuannya apa? Supaya kalian nanti juga tidak takut ya kalau kerja di jurusan keperawatan. Karena apa? Kalau di jurusan keperawatan itu nanti yang kalian hadapi itu adalah manusia ya. Jadi manusia itu jadi memiliki dari bio, psiko, sosial dan kultural tetap jadi satu, harus kalian penuhi ya. Itu menyiapkan peserta didik untuk memasuki lapangan kerja. Jadi kerjanya seputar di bidang keperawatan ya. Dengan cara diberikannya lab-lab atau tindakan keperawatan dasar. Itu. Terus lingkup pekerjaannya bagaimana, Bu? 1. Tenaga pelaksana keperawatan di instansi kesehatan pemerintah maupun swasta seperti di rumah sakit, puskesmas dan balai perawatan kesehatan. Ini nanti kalian bisa kerjanya 1 di rumah sakit ya. Apalagi sekarang itu di masa pandemi, seperti ini pasti di rumah sakit atau di puskesmas atau di balai perawatan kesehatan pasti sangat banyak membutuhkan dari tenaga kesehatan ya. Karena adanya wabah seperti ini. Bisa kalian kerja di rumah sakit, puskesmas, dan balai perawatan kesehatan. Kemudian bisa juga di wira swasta. Jadi kalau di wira swasta itu seperti apa, Bu? Dalam bidang pelayanan kesehatan masyarakat, contohnya di balai perawatan kesehatan, pusat kebugaran dan kecantikan, atau bahasanya itu di klinik kecantikan. Sekarang itu banyak ya namanya skincare atau istilahnya rumah cantik untuk perawatan ya. Nah, di situ nanti kalian bisa kerjanya di situ di klinik-klinik kecantikan ya, atau juga di pusat kebugaran. Contohnya di bagian senam. Kan ada kan ya di rumah sakit itu kayak pijat bayi atau apa. Lah di situ nanti kalian bisa masuk ke lingkup dunia tersebut. Kemudian sebagai tenaga pelaksana di bidang kesehatan dan keselamatan kerja di perusahaan dan pabrik-pabrik ini. Kalau kalian nanti tidak suka kerja di puskesmas, rumah sakit, atau di klinik kecantikan atau klinik dokter dan sebagainya, kalian juga bisa kerja di pabrik di bagian tenaga pelaksana bidang kesehatannya atau di K3-nya. Karena namanya di pabrik itu pasti ada bagian K3. Ya, atau tenaga pelaksana di bidang kesehatan dan keselamatan kerja. Jadi kalian bisa masuknya di situ ya.
Bagaimana kok bisa masuk di situ? Ya karena itu tadi, karena kalian sudah sekolah jurusan asisten keperawatan. Jadi kalian sudah dibekali berbagai ilmu, dibekali berbagai lab skill atau istilahnya latihan di lab-lab lah, sehingga nanti kalau kedepannya kalian kerja, kalian sudah enak atau sudah memiliki keterampilan. Kemudian dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi baik negeri maupun swasta. Ini yang poin 4 ini. Selain nanti kalian kita di SMK ya, kita di SMK pasti nanti kedepannya kalian bisa langsung lulus dapat pekerjaan, amin amin ya rabbal alamin. Lah, tapi kalau kalian nanti ingin kuliah, kalau kalian ngambil jurusan asisten keperawatan, kalian tetap bisa ya, entah itu sekolah di swasta atau di negeri, sangat bisa. Terus untuk PKL-nya bagaimana Bu kalau jurusan asisten keperawatan? Ini untuk PKL-nya ya, PKL kita di masa tidak pandemi ya, berarti sebelum adanya pandemi, kalau PKL-nya kita itu dilaksanakan selama 6 bulan di kelas 11 ya, jadi 3 bulan di semester 1 atau semester 3 ya, kalau di kelas 12 berarti di semester 3, dan 3 bulan lagi di semester 4. Ini kalau belum ada pandemi ya. Kalau selama pandemi kita kemarin bagaimana Bu? Kita PKL-nya tetap melaksanakan PKL ya. Kita bisa melaksanakan PKL di sekolah atau di rumah sakit swasta kota dan Kabupaten Blitar. Ini ya, ini tempat PKL-nya kita yang jurusan asisten keperawatan itu ada di rumah sakit swasta, Kabupaten Blitar, klinik kesehatan, serta panti sosial Tresna Wirda itu adalah di Panti Jompo, letaknya di Kabupaten Blitar. Nah, untuk pembelajaran asisten keperawatan bagaimana? Pembelajarannya dilaksanakan di kelas dan dilakukan di laboratorium keperawatan ini ya. Jadi kita pembelajarannya tidak hanya di kelas, kita juga pembelajarannya berada di laboratorium keperawatan atau di lab ya. Di lab itu nanti alat yang kita gunakan untuk belajar itu sudah sangat baik sekali, sudah hampir mirip dengan yang berada di dunia lahan atau di rumah sakit. Jadi nanti kedepannya kalau kalian nanti berangkat PKL, kalian pasti sudah dapat materi sebelumnya di sekolah, sehingga nanti kalau di tempat rumah sakit kalian tidak kaku istilahnya ya, kalian sudah paham tentang materinya, bahkan alat-alatnya pun sudah diajarkan di sekolah sebelum kalian berangkat PKL. Nah, ini fotonya ya. Ini foto ini di kakak kelas kalian ya. Waktu itu dia praktek di rumah sakit di Kabupaten Blitar. Nah, ini dia sedang menggendong bayi dan memberikan susu ke bayi tersebut. Teknik menggendongnya pun kita juga ada sendiri, kalian nanti pasti juga diajarkan. Ya, itu. Dia sangat senang ya, dilihat itu fotonya. Lah, ini juga, ini foto kakak kelas kalian, dia waktu itu juga ini prakteknya di rumah sakit yang berada di Kabupaten Blitar. Ini dia mau mengoplos obat atau istilahnya mengoplos obat untuk injeksi ke pasien. Sebelum disuntikkan ya, kalau bahasanya kalian disuntikkan ke pasien, obatnya ini harus dioplos atau diambil. Ini juga ada tekniknya, tidak hanya sekedar mengambil saja. Jadi itu semua sudah diajarkan nanti di sekolah, selama kalian sekolah nanti sudah diajarkan teori, praktek, sebelum kalian terjun ke dunia pekerjaan atau waktu PKL. Ya, itu. Nah, ini gambar dari kakak kelas kalian pada waktu praktek di klinik ya, praktek di klinik yang berada di kota Blitar. Ini kakak kelasnya kalian ini mau menyuntikkan ya ke pasien. Jadi cara menyuntikkan pun juga ada caranya. Tentunya kalian tidak hanya sekedar menyuntikkan, tapi semuanya ada teorinya ya. Itu jadi nggak usah takut, karena apa? Nanti tetap belajar mulai dari awal. Nah, ini kakak kelas kalian pada waktu dia mau verbed ya. Verbed itu apa sih? Menata tempat tidur. Nah, ini juga ada teorinya, tidak hanya sekedar menata ya. Itu. Ini seputar kegiatan atau tindakan-tindakan yang bakal kalian alami nanti waktu kalian PKL ataupun waktu kalian bekerja. Nah, ini
Ini juga foto diambil kakak kelas kalian. Ini dia praktek di rumah sakit ya. Ini dia mau menghitung atau istilahnya ngetem ya suhunya anak tersebut. Ini ada anak kecil ya, kemudian ditem lah. Ini juga ada tekniknya, karena apa? Anak kecil itu pasti kalau lihat kalian atau lihat kita sebagai tenaga medis itu pasti nangis lah. Ini kenapa gambarnya kok tidak nangis? Itu nanti juga ada teorinya ya. Nah, ini ruangan salah satu rumah sakit yang berada di Kabupaten Blitar ya. Ruangan PKL-nya kalian. Jadi kalau PKL-nya kalian itu nanti jurusan asisten keperawatan itu seperti ini ya. Ini berada di sini salah satu ruang keperawatan ya. Kalau di sana nanti sudah kamar-kamar pasien. Ya, itu tadi materi Bu Nawang tentang pengenalan dunia usaha industri ya. Semoga kalian yang mengambil jurusan keperawatan ya, kalian sudah memiliki gambaran bagaimana kedepannya nanti, gimana kerjanya kalian, atau kalian ingin melanjutkan kuliah. Semoga kalian sudah punya gambaran ya. Sekian dari Bu Nawang. Terima kasih atas perhatiannya. Ada kurang lebihnya Bu Nawang mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.